Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Nur Farhan Kusbentoro dengan NPM 1906378204. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan jawaban saya mengenai UTS Hidrogeologi dan Geologi Lingkungan tentang jalan tol Binjai dan Langsa. Pertanyaannya itu yang nomor satu, bagaimana potensi bencana yang dapat memberikan dampak negatif bagi pekerjaan pembangunan ini? Lalu lakukan kajian literatur singkat mengenai potensi bencana alam, geologis di sekitar lokasi pembangunan. Yang kedua, bagaimana potensi banjir yang dihadapi oleh proyek jalan tol ini. Gunakan analisis berdasarkan data topografi, DEM, atau data historis lain terkait banjir di lokasi tersebut. Yang ketiga, di mana posisi trase yang paling aman secara potensial bencana alam geologis, banjir, tata guna lahan, dan juga gambarkan posisi lintasannya pada peta dan jelaskan alasan pemilihan usulan trase atau lintasan tersebut. Jadi sebelumnya, jalan tol Binjai Langsa adalah sebuah jalan tol dengan panjang 130,6 km yang menghubungkan kota Binjai di Aceh hingga Langsa di Sumatera Utara yang dibangun oleh PT Hutama Karya Persero. Jadi pembangunan ini selain membangun jalan tol juga membangun dua jembatan yang melewati sungai besar yaitu Seiwampu dengan panjang jembatan 230 meter dan juga Sungai Batang dengan panjang jembatan 178 meter. Lalu untuk menjawab nomor satu, potensi bencana pada tol Binjai Langsa. Yang pertama, berpotensi banjir. Jadi jalan tol wilayah sekitar jalan tol Binjai Langsa ini berpotensi banjir. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Sekoci, yaitu Suarsino, bahwa Desa Sekoci yang merupakan wilayah yang akan dilewati jalur Binjai Langsa, kerap terjadi banjir hingga ketinggian 2 meter sehingga bisa merendam rumah penduduk dan juga berbagai tanaman produksi lainnya. Oleh karena itu, menurut beliau, perlu dibuatkan jembatan layang sepanjang jalur tol melintas Desa Sekoci agar tidak terjadi genangan yang lebih parah. Lalu juga ada cuaca ekstrim dan sering hujan, yang merupakan tantangan yang dialami oleh pembangunan ini, yang disampaikan oleh Aji Prasetyanti, yaitu Direktur Utama HKI. Nah, kondisi existing tanah juga yang bervariasi juga menjadi rintangan, karena ruas jalan itu dibuat harus dengan berdasarkan kesamaan segmen kelompok tanah dasar, sehingga akan membuat suatu kesulitan ketika tanah dasarnya tidak seragam. Lalu untuk yang ketiga, Kota Binjai Langsa juga memiliki indeks risiko bencana gempa bumi dengan kategori tinggi dengan skor 21,6 yang tentunya berdampak sangat merugikan terhadap proyek yang sedang dibangun ataupun infrastruktur jalan tol apabila terjadi. Data ini diambil dari inarix.bnpb.go.id. Nah, kemudian potensi banjir pada pembangunan ini. Berdasarkan peta indeks bahaya banjir yang saya akses dari inarix.bnpb.id, bisa kita lihat di sini bahwa sekitar daerah Binjai sampai Langsa itu memiliki potensi banjir dari sedang hingga tinggi, bisa dilihat dari warnanya, dari kuning hingga merah. Nah, potensi banjir ini disebabkan oleh cekungan-cekungan yang kemungkinan bisa menimbulkan genangan ketika curah hujan yang sedang tinggi. Kemudian juga di sini ada di Kota Binjai dan Kota Langsa juga terdapat sungai-sungai yang ketika intensitas hujan yang tinggi bisa sewaktu-waktu meluap sehingga merendam wilayah sekitar. Nah, ini adalah rata-rata curah hujan Kota Binjai dalam 12 bulan pada tahun 2014, diakses melalui BPS Kota Binjai. Lalu di bawahnya juga ada debit maksimum sungai ketika saat hujan.
Lalu di sini ada data curah hujan serta jumlah hari hujan pada kota Langsa dalam 12 bulan terakhir, dalam 12 bulan pada tahun 2014. Nah, kemudian untuk menjawab nomor 3, potensi trase yang aman secara bencana banjir, tata guna lahan, dan juga morfologi. Nah, menurut saya trase yang aman adalah yang sudah digaris dengan berwarna merah, karena eh, bisa dilihat bahwa indeks bahaya banjir bisa kita hindari dengan menghindari daerah berwarna kuning dan juga kuning hingga merah, sehingga kita pilih daerah dengan warna hijau yang indeksnya rendah. Selain itu juga daerah Binjai dan Langsa berada pada dataran rendah, sehingga eh, kemungkinan terjadinya longsor itu sangat kecil. Lalu untuk daerah yang cocok digunakan untuk tata guna lahan, menurut saya daerah sekitar, seluruh daerah sekitar Binjai dan juga Kota Binjai hingga Langsa merupakan daerah yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai pemukiman maupun wilayah pertanian, karena uh, wilayahnya merupakan dataran rendah yang sangat cocok digunakan untuk pertanian maupun perkebunan. Selain itu juga wilayahnya yang dekat dengan pantai bisa dijadikan sebagai budidaya ikan dan juga tambak. Ini adalah referensi yang saya gunakan, yaitu inarix.bnpb.go.id dan juga RP12JM Bidang Cipta Karya Kota Langsa, RP12JM Kota Binjai 2015 sampai 2019. Sekian video presentasi atas jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.